Saya sering sampaikan kok, kalau hidup ini perpindahan dari satu masalah ke masalah yang lain. Jangan dibilang kita ini hidup ini nggak bermasalah, hidup ini masalah. Sehingga aneh kalau ada orang Islam berdoa, ya Allah jauhkan hidupku dari masalah, suruh beli kain kafan mayit itu. Orang pasti punya masalah dan dia butuh solusi, makhrajan. Karena sang pencipta masalah itu menyiapkan jawaban. Allah hanya mengatakan solusinya bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah, kita kalau mau cari pahala selevel Ramadan, bulan lain nggak bakal ketemu. Di An-Nafi kita sempat bahas kok di bulan Ramadan kemarin tuh. Apa saya lupa di sebelumnya kali ya. Kita sempat bahas di sini bahwa ada 3 keutamaan Ramadan yang tak dimiliki oleh bulan lain. Sekedar remembering aja nih ya. Ramadan itu bulan Quran. Ramadan itu kalau datang terbuka pintu surga, tertutup pintu neraka. Setan diikat, jin dibelenggu. Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Bulan lain gak bakal ketemu bro. Ya gak bakal ketemu. Makanya kalau ente ngayal punya pahala sepahala Ramadan, gak akan sampai hayalan. Karena memang target utamanya itu bukan bahasan nilai yang kita dapat dari bilangan ibadah, bukan. Allah hanya menjanjikan umum. Ketika Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'alla itu kan dalam bahasa Arab kan jikalau, semoga. Belum ada kepastiannya. Cuma kalau beriman diwajibkan puasa, kau tuntaskan ibadah puasa, kata Allah, la'allakum tattaqun. Semoga kalian jadi orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa itu orang yang akan diberikan banyak kemungkinan. Makanya belum usah ini urusan. Kalau boleh diamsalkan itu takwa itu kayak gapura di satu kampung yang di dalamnya banyak kebutuhan yang kita dapatkan. Orang kalau sudah bertakwa itu kan 3 kemungkinan yang pasti dia dapatkan. Yang pertama, yaj'alahum makhrajan. Itu takwa membuat dia punya solusi dalam hidup. Saya sering sampaikan kok, kalau hidup ini perpindahan dari satu masalah ke masalah yang lain. Jangan dibilang kita ini hidup ini nggak bermasalah, hidup ini masalah. Sehingga aneh kalau ada orang Islam berdoa, ya Allah jauhkan hidupku dari masalah, suruh beli kain kafan mayit itu. Orang pasti punya masalah dan dia butuh solusi, makhrajan. Karena sang pencipta masalah itu menyiapkan jawaban. Allah hanya mengatakan solusinya bertakwa. Kebetulan kemarin Ramadan itu la'allakum tattaqun. Dengan kalian bertakwa Allah berikan yaj'alahum makhrajan, punya solusi. Walaupun solusi itu bukan sebuah kesuksesan, cuma fursah thayyibah, yakni di mana ada kesempatan baik untuk kita bisa menyelesaikan. Kalau maha menyelesaikan kan Allah. Yang kedua, orang yang bertakwa itu kan dia jalahu min amrihi yusran. Allah berikan yusran, kemudahan. Jamaah, kita ini hidup ya pasti punya masalah dan masalah kita mirip. Cuma gampang susahnya itu beda-beda. Ya, dibilang orang kerja mau di Bandung mau di kota lain, demi Allah orang kerja kadang perusahaannya sama, jenis gaweannya sama, cuma susah atau mudahnya beda. Orang nikah masalahnya mirip, cuma ada yang gampang ngadepin masalah, ada yang enggak. Itu namanya yusran, kemudahan. Ya, nah kemudahan ini Allah janjikan buat orang yang bertakwa. Makanya orang kalau punya masalah jangan jauh dari Tuhan, harus dekat sama Allah, karena Allah menjanjikan kemudahan buat orang yang dekat sama Allah. Takwa tadi. Yang ketiga, orang yang bertakwa ini yaj'alahum furqanan, punya senjata namanya al-furqan.
Furqan itu kemampuan membedakan yang hak dan yang batil. Ini zaman kita dibikin bingung nih. Jangan sama teman, sama ustadz aja kita kadang-kadang bingung. Saya pokoknya sama ustadz mana aja saya belajar, Tat. Yang penting saya bisa bertakwa, Tat. Nah, ujung-ujungnya malah si ustadz itu bisa futur, betul. Karena target sebuah posisi jabatan di kementerian atau apa gitu loh, sehingga lupa dia pernah mengajar banyak orang, memberikan dalil dan benar orang itu sampai benar gara-gara belajar. Dianya yang futur, banyak yang kayak begitu. Ya, berarti kita butuh furqan nih supaya nggak kekecoh. Karena kita tinggal di negeri yang semua orang merasa benar. Ya, kebayang. Bingung, Tat, ini benar, itu benar, bingung. Kayak bingungnya orang melihat peperangan antara Muawiyah dengan Ali. Nggak tabayun, nggak tahu langsung bagaimana hubungan di antara mereka kan. Syiah masuk, mencibir Muawiyah dan kegolongannya. Kayak peperangan antara Bani Umayyah dengan Abbasiyah. Sama-sama Islam kan. Sebelum masuk Turki Utsmani ini, ya terus seperti itu. Padahal sono Allahu Akbar, sini Allahu Akbar, kita dibikin bingung. Di sini kita butuh furqan. Furqan itu kemampuan membedakan yang hak dan yang batil. Nah, puasa yang kemarin kita lakukan, ihtisaban yang kita kedepankan, Nabi ucapkan, man shoma ramadanan imanan wahtisaban. Ya, di mana orang yang berpuasa dalam kondisi iman dan memang dia beriman. Karena iman itu kan keyakinan dengan hati yang diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan. Di luar puasa itu ada qiraatul Quran. Di luar puasa itu ada bersedekah, ada qiyamul lail, macam-macam. Ya, ihtisab. Namanya ihtisab ini. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Allah hapuskan dosa yang telah lampau. Buat orang yang nggak tahu dahsyatnya ampunan, dia cuma berkata, ya cuma diampunin doang, kalian dapat door prize. Justru Anda diampuni oleh Allah itu menandakan banyak kemudahan yang kau minta bakal diberi. Ayat loh yang maju. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kan begitu bahasanya. Wasari'u, cepat-cepat minta ampun sama Rabb yang menciptakan kalian. Kalau sudah minta sorga wal jannat, wasari ulama min rabbika wal jannatin arduas samawat uidat lil muttaqin, udah diampunin minta sorga, sorga yang seluas langit dan bumi. Maknanya orang bisa minta, jangankan minta yang ecek-ecek, minta sorga pun Allah kasih. Apalagi cuma sekedar minta sebatas kebutuhan, ya ente nggak usah minta juga Allah bagi. Ya, karena banyak terbukti dari subuh tadi kita bangun sampai sekarang. Ada gak yang minta oksigen? Enggak, Allah kasih. Ente butuh. Ya, demi Allah. Nggak ada yang minta supaya ntar kajian gak hujan. Allah kasih gak hujan. Karena memang kita butuh. Nah, itu namanya fasilitas Tuhan tuh. Yang datang dengan sebab. Karena ketakwaan yang kita miliki. Makanya ini jadi benak ini berhusnuzon. Ini Masya Allah nih. Ini Bandung bakal makin hebat kalau kayak begini nih. Ya, bakal menjadi generasi robbani. Kenapa? Karena memang ketakwaan yang dimiliki oleh masyarakat ini sudah mulai nampak. Nggak usah ngaku saya bertakwa, lihat aja dampaknya. Banyaknya kemudahan-kemudahan dalam kebaikan yang kita lakukan. Masya Allah ya. Itu kita baru mukadimah tuh, baru masuk bahasannya di sini. Sehingga belum usai yang dimaksud di sini adalah mulai memuhasabah diri kita pada apa yang pernah kita lakukan di bulan Ramadan. Puasa Ramadan itu puasa yang paling lama. 29-30. Kebetulan negeri kita ini 30. Ya, nyaris semua negara 29. Kita doang yang 30. Nggak tahu sebabnya apa dah. Tapi yang pasti memang saat itu ru'yatul hilal belum tampak hilal, betul? Ya. Tapi dunia menghitung 29. Qadarullah, Allah terbitkan bulan itu di hari yang ke-30. Maaf ya muskilah. Intinya itu puasa terlama. Jangan beranggapan ada puasa yang lebih lama dari Ramadan. Sisanya kita hiasi dengan yang sunnah.
Baik itu Syawal 6 hari, atau Yaumul Bid 3 hari, Senin Kemis 8 hari, atau puasa Daud 15 hari. Nggak ada puasa sunnah yang lebih dari 30. Nggak ada. Ada puasa kafarat 2 bulan. Ada. Itu bukan sunnah, itu dosa yang ditebus dengan puasa. Tapi kalau puasa sunnah khalas. Buat apa Ustaz menghiasi yang wajib dengan yang sunnah, landasannya cinta. Tapi yang terjadi banyak orang yang menuntaskan sunnah, merusak yang wajib. Ini yang ingin saya tekankan sekali saat ini nih. Banyak orang yang kesannya ini sudah banyak menegakkan sunnah. Padahal kata bahasa Tuhan itu kan, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Itu kan bahasa Allah ya. Tidaklah seorang hamba menghiasi yang wajib dengan yang sunnah hatta uhibbahu, sampai aku jatuh cinta. Berarti nggak usah ngomong cintanya Allah ke kita, antar manusia saja kalau sudah saling cinta nggak hitung-hitungan, apalagi Allah yang tak terbandingkan. Hatta uhibbahu, sampai aku jatuh cinta. Makanya kata Allah, la kuntu ahbabtu, kalau aku sudah bicara cinta kepada makhluk yang bernama manusia, Allah janjikan hal yang tidak mungkin jadi mungkin. Hatta uhibbahu. Apa yang nggak mungkin? Kamu bisa gak menahan dosa dari telinga? Nggak bisa. Kita udah nggak dengerin musik, udah nggak pernah beli kaset, bisa apal. Kuping nih denger ya, nungguin angkot, nungguin temen di tempat yang ada musik denger, mau nggak mau, udah deh. Intinya nih kuping nggak bisa ketutup dari hal yang kita dengar. Wabasrahul ladzi yubsiru bi, pandangan begitu. Mana bisa kita ngindarin dosa? Bohong. Apalagi yang sering di jalan. Hitamnya kecil, putihnya gede, pasti kelihatan. Kecuali kalau hitamnya gede, putihnya kecil, alien, betul? Kelihatan dia. Allah yang jaga telinga, Allah yang jaga pandangan. Tangan begitu, kaki begitu. Lihat. Allah janji harusnya begitu, tapi kenyataannya Ustaz, banyak orang yang sudah menegakkan sunnah ini kok malah menggugurkan yang wajib. Saya lagi perhatiin dari kemarin, banyak orang ini ngomongin masalah puasa Syawal. Itu kan syariat, tinggal dijalanin aja, nggak usah diobrolin. Akhirnya betapa banyak orang yang mengatasnamakan ibadah sunnah yang wajibnya hilang. Lu pada nggak ngaji, gue lagi sawalan. Nuntut ilmu hukumnya apa? Wajib. Puasa Syawal sunnah. Gara-gara puasa Syawal nggak ngaji. Ya, kalau di luar Syawal ada Senin Kemis dan lain-lain, itu banyak. Ya, malas melaksanakan kewajiban. Waduh, ini bahaya sekali. Ya, ini malas kerja lagi, nggak semangat banget sih. Lagi ngabisin Syawal. Sementara kerja hukumnya apa? Wajib. Itu kan akad. Orang Islam kan dipegang akad, wajib hukumnya, betul? Nah, gara-gara yang sunnah ini nggak semangat kerja. Kebayang tidak? Apa dia nggak bisa nyimpulkan kebaikan yang belum usai sampai sekarang harusnya? Bukankah Ramadan kita juga puasa? Ramadan juga kita mengerjakan yang sunnah, nggak ada masalah. Kalau memang puasa bukan masalah, itu kan cuma masalah makan pagi ditarik sahur, makan siang ditarik iftar, nggak ada masalah. Cuma nggak paham, Ustaz. Masuk bulan Syawal ini kebiasaan Ramadan itu hilang, padahal belum usai ibadah. Di bulan Syaban kita udah omongin, bro. Ada satu buku judulnya itu 1000 Amalan Sunnah Sehari Semalam. Itu kalau antum baca kebiasaan yang Nabi contohkan dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Masuk bulan Ramadan itu kan sudah kita lakukan, cuma bedanya di bulan Ramadan al-hasanatu bi asri amsalihha ila 700 dhifin. Bedanya hari biasa kita lakukan itu pahalanya biasa. Ramadan 1 jadi 10, 10 jadi 700. Contoh antum baca Quran hari biasa 1 per huruf, masuk Ramadan 10, itu anugerah namanya, bulan berkah. Di bulan lain antum
bisa jadikan setan sebagai kambing hitam. Masuk Ramadan nggak bisa. Kalau lagi begini nih, ya Allah Ustaz, setan kurang ajar, terlaknat, aneh kegoda tat. Aduh, setan memang betul-betul dah. Setan kita salahin gitu ya. Bulan Ramadan bisa nggak begitu? Nggak bisa. Lawang setan diikat, jin dibelenggu. Ya nggak ada alasan. Aduh Ustaz, aneh pas puasa Ramadan kemarin Ustaz, itu kayak kena hipnotis Ustaz, masuk ke warteg. Hipnotis dari mana warteg? Mengeluhnya lapar. Setan nggak bisa disalahin, itu kebiasaan gitu loh. Nah, selesai Ramadan harusnya terbiasa bahwa kita tidak mengambing hitamkan setan. Kalau setan mah sudah terlaknat, udah jangan dibelain sudah setan. Cuma kan ini setannya dalam badan kita. Kita terbiasa berbuat maksiat tanpa setan. Dengan puasa tertekan syahwat kita. Bisa gak selesai Ramadan itu kita bisa konsisten kayak di bulan Ramadan gitu loh. Itu yang belum usai. Ya terbukti 30 hari berat kita bisa selesai. Kenapa 6 hari kita nggak nyanggup? Ada aja alasannya. Iya, tentu kalau dipikir-pikir emang. Kenapa 30 hari ringan? Karena kita bareng-bareng. Ini 6 hari ini masing-masing nih. Makanya saya sih berhusnuzon ya. Orang-orang dulu tuh suka bikin kegiatan sawalan. Ya, selama memang bukan sunnah dan dirutinkan, ya, itu cuma ijtihad. Ada tradisi yang dibuat. Karena kebetulan di negeri kita ini kan ada tradisi yang di negeri lain belum tentu ada. Ya, pulang kampung. Negara lain mana ada pulang kampung, nggak ada, kita doang. Bulan lain itu Id Akbar itu Idul Adha. Apalagi di negara Arab kan. Di kita Idul Adha malah sepi. Yang ramai orang bakar sate, betul ya? Kalau Idul Fitri, H-7+7. Wow. Nah disitulah banyak orang ini berat melaksanakan yang 6 hari. Karena ada kegiatan yang dianggap lebih urgent saat itu gitu loh ya. Makanya orang dulu suka membuat event kayak begitu. Ini kalau sawalan semau kita ini agak berat. Dibikinlah kegiatan full langsung 6 hari, ada istilah sawalan, tanpa diniatkan kelontar di mulut kita. Ya ini puasa sawalan bahasanya. Orang kita gitu kan, ngaji, pengajian, makan, makanan gitu kan, aneh, yasin, yasinan gitu. Apalagi nih, pokoknya istilah tahlil, tahlilan, takbir, takbiran, itu bahasa gitu tuh. Kita nggak bisa salahkan ya, selama memang nggak diikat dengan hukum. Kalau Anda bilang itu sunnah, Anda bilang itu wajib, haram, itu bid'ah nanti larinya. Tapi itu bahasa, cuma sekedar bahasa. Ya, harusnya sih kita merasakan. Lewang Ramadan enak, nyaman kita. Kita nggak sepanik hari-hari biasa. Ini yang kerja, kadang-kadang kita punya teman kalau belum kena nasi, panik. Gue gak bisa mikir, gue gak kena nasi. Lu kemarin gak begitu, Ramadan biasa aja. Gue bisa mati nih, enggak. Kemarin dari subuh sampai terbenam matahari gak mati. Enggak cukup pengalaman 30 hari. Allahu Akbar ya. Ini manusia bisa berubah. Hei bro, belum usai ujian. Ujian Sya'ban masuk Ramadan dapat berkah pahala. Habis Ramadan ada bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sampai Sya'ban lagi. Hidup ini perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain. Coba muhasabah diri. Tawaran Nabi itu kan ijtihad, ihtisab. Ihtisab itu siatnya apa? Menghitung pahala. Bukan suruh hitung-hitungan. Yang dimaksud ihtisab di sini, kamu harusnya ngerti. Ini Ramadan nggak sama bulan lain. Coba deh dihitung dalam rangka mengumpulkan pahala sebanyak mungkin. Uniknya umat Muhammad ini kan pendek umur. Cuma lipat gandaan pahalanya itu banyak. Umur ummati baina sittin wa sab'in. Karena umur umatku ini cuma 60-70, pendek. Ya kita mah kalau dibanding umur Ibrahim alaihissalam, beliau sunatnya umur 80, betul. Kita belum disunat udah mati dulu. 70 disunat alot, betul ya. Zaman Nabi itu jangan heran,
tuh Nabi nikah sama Khadijah. Orang dulu beda sama orang sekarang. Saya ada perempuan ngomong gitu, Sat, kayaknya jodoh anak Sat sama yang lebih muda deh. Saya bilang sebaiknya sih jangan. Bukan saya ngelarang karena Allah takdirkan, bukan ya. Kan ada usaha. Itu kan kauniyah bisa dirubah, bukan tidak, gitu ya. Karena kalau nikah sama yang seumuran, ya itu tuanya bareng, betul. Situ masih wangi, dia udah bawa minyak kayu putih. Saya bilang, saya bercanda begitu. Apalagi kalau sama yang tuaan, urusannya kalau dia nggak nerima poligami, ente sengsara, betul? Nah, mendingan agak jauh jarak. Dan ternyata secara kedokteran itu pun buat bibit bagus. Akhirun nutfah kalau bahasa ulama itu bibit terakhir kuat, sehat-sehat. Saya bilang, enggak, ana sih nyontoh Khadijah. Yeah. Khadijah sama Muhammad lain. Ente neng sama si Dudung, ntar dulu saya bilang. Muskilah ya akhi, kalau Allah memang percantik Khadijah, dibikin gadis lagi Khadijah buat Muhammad, betul? Dalam rangka punya keturunan yang baik, bukan berarti nggak boleh, boleh. Cuma cobalah, nggak begitu bahasa agama tuh bukan begitu. Ya, dalam Islam ini ada cara, ada teknik yang Allah tawarkan kepada kita supaya hasilnya maksimal. Coba muhasabah diri. Selama bulan Ramadan ritual kebaikan yang kalian lakukan, kalian rasakan nikmat kan? Nikmat. Berbagi itu nikmat, tarawih itu nikmat, qiyamul lail itu nikmat. Antum melaksanakan ibadah-ibadah yang mendatangkan manfaat, antum berihtisab. Kalau perlu antum tanya sama orang-orang soleh, baiknya apa nih ya? Baiknya apa? Makanya diamsalkan Futihat Abu-Abul Jannah, masuk Ramadan kayak dibuka pintu surga. Futihat Abwabul Jannah, kayak dibuka pintu surga. Orang berbuat baik gampang, nyari orang untuk bekerja sama dalam kebaikan gampang. Tanya tim pembangunan masjid, nyari sumbangan kalau Ramadan paling gampang, betul. Karena orang berlomba-lomba berbuat kebaikan karena dia tahu lipat gandaan pahala. Harusnya bukan cuma lipatan yang dia cari, jadikan janji Allah lipatan tersebut penyemangat. Iya sih Ustaz, kalau dibilang bersedekah itu langsung Allah bayar Ustaz, rezeki gampang, bener emang ya. Tapi bukan itu aja masalahnya, ente rasain yang lain gak? Sehat badan Ustaz. As-shadaqatu tudi'ul bala, sedekah tolak bala Ustaz. Sedekah itu membuat nyaman hidup. Itu diingat juga. Selesai Ramadan, Anda gak dapat pahala sebesar Ramadan, cuma nikmatnya. Memberi makan orang yang berpuasa seperti orang yang berpuasa. Kita nggak bicara Ramadan, ada Senin Kemis, ada Yaumut, ada puasa Syawal. Kenapa Syawal itu berat? Karena kita nggak fasilitasi seperti Ramadan. Karena jujur ada bukan tidak sedikit masjid yang memfasilitasi buat orang yang mau takjil iftar Syawal. Ya, takjil iftar Ramadan dipindah ke bulan lain. Coba deh biasain deh di masjid-masjid di Bandung nih ada takjil iftar gratis Senin Kemis, sekarang Syawal, Yaumul Bid. Dibiasakan orang tuh terbiasa tahu itu sunnah. Karena nggak sedikit orang yang nggak tahu itu sunnah. Ya kalau di sini sih di Hanafi udah pada ngaji, insya Allah. Ada beberapa tempat orang yang belum ngaji, yang dia tahu puasa ya Ramadan. Selesai Ramadan, Idul Fitri, besokannya dia ingat ada yang puasa lagi. Puasa apa lagi tuh gitu loh, karena keawaman, emang ini belum tahu puasa Syawal. Puasa apa itu? Ya puasa bulan Syawal 6 hari. Astagfirullah. Buat 30 hari aja kemarin, Masya Allah, mas buku banget gitu loh, masalah buat gua gitu loh. Kebayang ini tambah 6 hari lagi tuh kalau buat orang yang nggak tahu hikmah puasa tuh. Ya kenapa? Dia cuma ngekor, nggak tahu manfaat. Walaupun Allah mengatakan wa antasumu khairun lakum. Puasa itu baik untukmu. Nah kalau Allah yang menciptakan kehidupan dan menciptakan survive puasa ini mengatakan baik untukmu, kamu penasaran nggak sih baiknya itu apa gitu loh?
Ya, dengan 30 hari dia sudah berikhtisab. Nah masuk nih, ikhtisab itu mengetahui kebaikan puasa. Ternyata ada sekian puluh manfaat puasa yang dijabarkan oleh para ahli kesehatan. Ya, orang merasakan Masya Allah, udah tahu nikmat ya kita rutinin, udah rutin sunnah kita menghiasi yang wajib, janji Allah lagi. Hatta uhibbahu, sampai aku jatuh cinta. Itu puasa. Sholat begitu. Ya kalau sekarang disuruh tiap hari 11, 13, 23 rakaat, beragam jumlah bilangan tarawih ya di masyarakat. Agak berat romannya Ustaz. Kalau Ramadan kemarin enteng, bareng-bareng. Imamnya juga cakep, ngerti makmum, betul? Nikmat gitu. Sekarang kan gak berjamaah, emang gak ada juga tahajud berjamaah di Islam kan? Coba kan kita bisa merasakan nikmatnya mencumbu Tuhan dengan tahajud kita. Karena Allah mengatakan, asa yab'asaka rabbuka maqaman mahmudah. Ada janji Allah itu yang mulia buat orang yang mau melakukannya. Buat orang yang sudah biasa bermuhasabah diri, apalagi tahu Allah turun sepertiga malam ke langit dunia, tahajud itu asik. Sampai Nabi mengatakan, wa yaqumu fil lail wan nasu niyam. Mereka bangun di malam hari ketika manusia tidur. Kita jadi orang tua, ada dalil Nabi ngajarin doain anak ketika tidur. Buka kamarnya, longok tuh anak. Uizukuma bi kalimatillahi tammati min kulli syaitan wa min hamatin wa min ainin lama. Ada doanya gak? Ada. Doain pasangan ada gak? Ada. Disuruh percikan bekas air wudhu kita. Hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ada, bukan tidak. Ini kalau diajarin itu bukan main-main. Kayak saya ngomong sama para biker. Ngaku biker, hujan neduh. Bukan nggak boleh neduh, alasannya kesian yang bikin halte, Ustaz. Iya. Kesian yang bikin jas hujan. Iya. Gini bro, gini. Nabi itu ngajarin kita doa ketika hujan, betul? Dan nggak ada doa ketika panas terik. Ada doa ketika panas terik, ada nggak? Nggak ada. Doa ketika hujan, jangan panik. Kalau zaman Nabi dulu datang syariat, mereka bahagia ada syariatnya. Kalau zaman sekarang orang tahu syariat kayak berat. Tiba ngomong Allahumma shayban nafi'an. Bahkan tanya sama ahli ruqyah sama air hujan coba itu. Bahkan sama orang yang susah punya anak suruh mandi hujan. Hujan barakatuh minas sama. Yumditkum bi amwalin wa banin. Menambah harta, menambah jumlah bilangan anak, subur. Ada apa dengan hujan? Kecuali kalau Anda memang harus rapi datang ke lokasi yang ditunggu, lain. Ini yang nunggu ente siapa? Gitu loh. Neduh di halte, buka WA, buka tutup. Kagak ada yang nge-WA. Nggak ada yang nungguin. Masalah ente apa, Bray? Tuh gitu tuh, suka bikin masalah gitu loh. Ya kayak sekarang nih, yang kajian nulis sama yang buka handphone gitu, buka tutup. Jadi nggak konsen, udah nggak ada yang WA, tutup dulu, kajian dulu gitu loh. Jangan suka dibuat-buat. Lain hal kalau memang kita biasa untuk ketik, lain hal gitu ya. Seperti itulah kondisinya. Anda tahu Nabi ajarkan kepada kita syariat. Nah syariat itu dipraktikkan di waktu yang Allah berikan pada kita. Nah sekarang kalau memang ada kesempatan berbuat baik, kenapa kita nggak berbuat baik? Sindirannya sudah jelas di awal tadi. Ali bin Abi Thalib saja orang yang dimuliakan dengan sejuta kemuliaan, istilahnya begitu. Ya, masih mau beramal soleh karena dia tahu perjalanan panjang dari yang namanya alam barzah, yaumul ba'ats, yaumul hisab, mizan, furqan, terus sampai sirat, nyebrang ke sorga, itu nggak main-main, butuh modal. Lawang satu hari dinilai 1000 tahun, coba kebayang tidak tuh, berat. Kita nggak punya modal. Nah modal itu semua didapat di mazro'ah. Ad-dunya mazro'atul akhirat. Karena dunia ini tempat bercocok tanam untuk akhirat.
Nah kalau bercocok tanam berarti kan metiknya di akhirat. Di situ nanti akan dijelaskan ada orang yang berjalan cepat seperti kilat, ada yang seperti angin, ada yang berjalan berdiri, ada yang bungkuk, ada yang merangkak, ada yang merayap, tergantung ibadah di dunia. Itu mazro'ah. Cuma kalau pengen tahu rumus ulama itu mayyazra' yahsud. Mayyazra' yahsud. Siapa yang nanam dia bakal manen. Kau tanam yang baik, kau panen yang baik. Kalau tanam dengan cara yang buruk, jangan menghayalkan panen sesuatu yang baik kalau caranya tidak betul. Ini harus dipahami. Ya, belum usai. Malaikat maut belum mendatangi kita. Gelagatnya pun belum nampak gitu kan. Kesempatan masih ada, selalu ada. Ini yang mesti kita simpulkan. Coba mulai sedikit muhasabah. Kenapa kita nggak serajin puasa Ramadan? Padahal nggak dituntut 30 hari, cuma 6, 3, 8, ya Senin Kemis, yang paling lama tadi apa? Daud 15 hari, betul? Enggak, kok kita nggak sesemangat? Coba mulai muhasabah diri. Kenapa? Rajinnya kita bersedekah di bulan Ramadan, nggak kita lakukan di bulan lain. Coba mulai pikirkan, kenapa sholat kita nggak serajin di bulan Ramadan? Qiraatul Quran juga sama. Nah, ini semua karena kurang dimuhasabahkan oleh kita. Padahal kita butuh semua manfaat ibadah-ibadah tersebut. Apa kata ulama begini, orang yang baca Quran di bulan Ramadan dan dia rajin baca Quran karena tahu manfaat bacaan dan tahu nilai pahala yang dijanjikan. Dia rajin ngaji, rajin hatam di bulan Ramadan. Selesai Ramadan, dia senang baca Quran. Rajin bersedekah di bulan Ramadan karena 1 dibayar 10, 10 dibayar 700 oleh Allah. Selesai Ramadan, senang sedekah. Silaturahmi begitu, ibadah malam juga begitu. Tapi kalau di bulan Ramadan udah berat sama puasa, berat sama sedekah, berat sama ritual-ritual yang lainnya, selesai Ramadan, selesai semua. Orang udah berat baca Quran bulan Ramadan, masuk bulan Syawal, lupa naruh Quran. Lihat aja udah. Orang yang bakhil cuma nunggu dibagi ketika Ramadan, selesai Ramadan lebih susah lagi. Bakhil nih orang. Padahal sering disampaikan, rumus tajir itu sedekah. Nahnu narzukukum wa iyahum. Kami kasih rezeki sama kamu buat mereka. Pengen tajir, banyakin merekanya. Kebayang ya kalau anak bangsa mulai berpikir bagaimana memberi. Negeri ini butuh generasi yang seperti itu. Makanya jamaah belum usai, belum selesai. Simpulkan yang pernah kita perbuat di bulan Ramadan dengan harapan yang akan datang Allah muliakan kita dengan kemuliaan yang dijanjikan insya Allah.